Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, kita memperkenalkan diri dulu yuk, supaya teman-teman yang lain bisa tahu kalau kita dari kelompok 3, kelas 12 MIPA 2, SMA Negeri 1 Margahayu. Kalau gitu, mulai dari saya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fakih Makarim, absen 15. Perkenalkan, nama saya Nadia Kaila, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Raka Prasetya Webiansyah, absen 27. Perkenalkan, nama saya Tirta Syarifah, absen 3. Perkenalkan, nama saya Titi Nurrahmat, absen 34. Oke, topik pembicaraan kali ini, kita akan ngejelasin materi mengenai sejarah demokrasi Indonesia. Materinya itu terbagi menjadi 3, mulai dari demokrasi liberal, terpimpin, dan Pancasila. Sebelum kita bahas materi lebih dalam lagi, ada yang tahu gak sih demokrasi itu apa? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dilandasi oleh konsep berpikir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dikontrol dan diawasi oleh rakyat melalui undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakilnya di parlemen. Di sini, kita akan berusaha menjelaskan materi mengenai sejarah dari demokrasi Indonesia berawal dari dilantiknya Soekarno Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden sehari setelah kemerdekaan Indonesia dideklarasikan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu, pemerintah Indonesia belum mengatur sistem apa yang akan dianut oleh negara Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden pun pada saat itu masih mencari sistem apa yang sekiranya cocok untuk dianut dan dijalankan oleh negara ini. Sistem presidensial pun dipilih oleh Soekarno-Hatta sebagai sistem yang akan dijalankan pada masa awal kemerdekaan. Tapi kalau nggak salah nih, sistem demokrasi pada saat itu nggak bertahan lama. Kira-kira di antara kalian berempat, ada nggak sih yang bisa ngejelasin kejadian itu? Boleh nggak, Tis? Aku coba jelasin. Boleh. Nah, kenapa sih sistem presidensial tidak bertahan lama pada saat itu? Karena sistem ini tuh berpusat pada presiden dan wakil presiden. Sehingga pada saat itu tuh rakyat Indonesia mempercayakan segalanya kepada Soekarno dan Hatta dalam menjalankan tugasnya. Nah, dalam menjalankan tugasnya itu, Soekarno-Hatta dikerjakan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat dan membentuk kabinet presidensial. No, cuman ketika dijalankan sistem presidensial itu tuh timbul kekhawatiran bahwa akan adanya absolutisme dari pemerintah. Untuk itu, demi menghindari absolutisme atau kekuatan dari satu pihak, pemerintahan Indonesia mengeluarkan 3 maklumat. Yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun tanggal 16 Oktober 1945 yang berisikan perubahan Komite Nasional Indonesia Pusat menjadi lembaga legislatif. Kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Dan yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintah dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Begitu sih kurang lebihnya. Oh, ternyata penyebabnya itu ya. Nah, terus kalau arti dari sistem demokrasi parlementer itu sendiri, apa emang? Nah, jadi gini, sistem parlementer itu artinya kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden itu hanya merupakan lambang kesatuan saja. Hal ini dinamakan pula demokrasi liberal. Sehingga era ini dikenal sebagai zaman demokrasi liberal. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai zakon kabinet. Nah, jadi gitu artinya. Oh, tapi banyak sumber yang menyatakan pada saat itu sering terjadi pergantian kabinet. Nah, emangnya ada apa sih sampai bisa kejadian seperti itu? Jadi, salah satu faktor utama kenapa pada era demokrasi liberal sering berganti kabinet, karena berpengaruh dari banyaknya partai politik yang pada saat itu mereka saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan di pemerintah. Bahkan pada era itu tuh ada 7 kabinet yang memegang pemerintahan yang silih berganti, sehingga hampir setiap tahun menjadi pergantian kabinet.
Nah, jadi jatuh bangunnya kabinet inilah yang membuat program-program kabinet tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya. Kondisi inilah yang membuat stabilitas nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial terganggu. Jadi intinya tuh alasan dari kenapa sih di demokrasi sering berganti kabinet itu karena terlalu banyaknya partai politik yang ingin berkuasa di pemerintahan gitu sih kurang lebihnya. Oh, oke, oke. Kalau hal menarik pada saat itu ada gak sih? Terus mau tahu juga dong, kenapa demokrasi liberal bisa sampai benar-benar berakhir? Ada dong tentunya yang menarik dari sistem ini. Masa nggak ada sih? Hal yang menarik pada era ini, Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Nah, konstituante diberi tugas untuk membentuk UUD menggantikan UUD sementara. Nah, sayangnya beban tugas yang diemban oleh konstituante tidak dapat diselesaikan. Jadi kondisi ini menambah kisruh situasi politik pada masa itu, sehingga mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dekret tersebut membawa Indonesia mengakhiri masa demokrasi parlementer dan memasuki demokrasi terpimpin. Nah, jadi begitu sih. Oh, berarti setelah demokrasi parlementer atau disebut juga sebagai demokrasi liberal berakhir, dilanjutkan oleh demokrasi terpimpin. Nah, terus demokrasi terpimpin itu apa emangnya? Terus ada sejarahnya juga. Ya, tentu ada. Jadi, demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikirannya itu berpusat pada pemimpin negara. Yang kala itu adalah pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, sejarah masa demokrasi terpimpin di Indonesia itu terkait erat dengan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sistem politik dan pemerintahan ini bersifat terpusat yang membuat kekuasaan Presiden Soekarno menjadi sangat kuat pada kala itu. Nah, untuk gagasan dari demokrasi terpimpin ini adalah tentang pembaruan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi yang juga dikenal sebagai konsep Presiden 1957. Gitu. Kalau demokrasi terpimpin ini ada tujuan, konsep, sama sistem penyelenggaraannya nggak sih? Ya, tentu saja ada. Untuk tujuannya, sistem demokrasi terpimpin adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Untuk konsepnya, sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8 tahun 1965, yaitu tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, berintikan bermusyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan pada Nasakor. Gitu. Nah, untuk sistem demokrasi terpimpin itu mulai ditinggalkan setelah terjadi peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 yang menjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno. Untuk penyelenggaraannya, ide demokrasi terpimpin itu pertama kali digagas oleh Presiden Soekarno sejak awal tahun 1957. Dan kemudian dijelaskan dalam sidang konstituante pada tanggal 22 April 1957. Seharusnya demokrasi terpimpin sebagai suatu sistem pemerintahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang 1945. Namun pada praktiknya tidak demikian. Demokrasi terpimpin justru malah mengarah pada pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. Tidak mengindahkan quorum dan oposisi, serta tidak menghendaki pemungutan suara. Pemerintah cenderung menjadi sentralistik. Hal ini dikarenakan pemerintah itu terpusat hanya kepada presiden, gitu, yang membuat posisi presiden
pada saat itu sangat kuat dan berkuasa. Jadi seperti itu penjelasannya. Berarti seiring turunnya Soekarno dari bangku kepresidenan Indonesia, banyak kejadian-kejadian terjadi, salah satunya G30 SPKI. Masa pemerintahan Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya pun berakhir. Soeharto pun mengambil alih kursi kepemimpinan Indonesia dengan menjalankan sistem demokrasi Pancasila. Terus, emangnya apa sih demokrasi Pancasila itu? Terus ada sejarahnya juga. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh. Nah, sejarah istilah demokrasi Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Pengaruh Soekarno dan Orde Lama mulai menyeluruh usai terjadinya peristiwa gerakan 30 September G30S 1965. Saat Orde Baru lahir, demokrasi terpimpin mendapat penolakan keras Soeharto yang kemudian menjadi Presiden RI setelah Soekarno dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967 menyatakan bahwa demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Kalau nggak salah, demokrasi Pancasila ini ada banyak prinsip. Emangnya ada apa aja sih? Yaps, demokrasi Pancasila memiliki 10 prinsip nih. Yang pertama, ada berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketiga, berkedaulatan rakyat. Keempat, didukung kecerdasan warga negara. Kelima, menganut sistem pembagian kekuasaan. Keenam, menerapkan prinsip rule of law. Ketujuh, menjamin otonomi daerah. Kedelapan, berkeadilan sosial. 9, mengusahakan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, ke-10, sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak. Oke, kira-kira topik pembahasan kita cukup sampai di sini aja kali ya? Ya, boleh. Iya, boleh. Kalau gitu, kita dari kelompok 3 pamit undur diri. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat. Kalau gitu, diskusi ini saya tutup. Sekian, terima kasih, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.